Artinya emang grup ini grup neraka. Ya. Ya, dan dengan posisi kemarin kita menang, kita back on track, kita hidup lagi gitu. Cuman kalau kemarin kalah ya kita cuma 3 poin. Jadi walaupun kita masih punya 2 pertandingan kandang dan 2 away, tetapi kan semua tim juga dengan posisi ingin qualified. Jadi Jepang aja yang sudah qualified main serius, betul. Ya kan, masih menang juga gitu. Ya, jadi ya ini ya pertandingan Saudi kemarin ya benar-benar hidup dan mati. Oke. Tadi juga di awal segmen pemirsa kita sudah putarkan kembali bagaimana kemudian cara Pak Erick Thohir ini membakar semangat dari para pemain. Sempat ngomong Pak Erick, kalian percaya nggak dengan proyek ini? Bahkan juga Pak Erick mengatakan kalau nggak percaya ya sudah, saya akan mundur dari jabatan ketum PSSI. Rela Pak mundur Pak dari jabatan. Loh, kan semua jabatan itu ada waktunya. Ya sama seperti kita juga manusia hidup itu kan ada saatnya. Tapi itu diomongkan serius atau sekedar ngancem aja sih Pak? Jangan enggak, saya serius, serius. Saya bukan orang pimpinan yang nggak serius. Saya selalu kalau diberi penugasan dimanapun saya berada, saya rasa saya figur yang serius. Dan saya tahu di mana momen-momen itu kritikal harus diambil, ya keputusan harus diambil ya saya harus lakukan. Karena membangun sepak bola Indonesia ini kan bukan karena Erick Thohir, tetapi bagaimana ini visinya harus satu antara PSSI, pemerintah, liga, klub. Stakeholder dari sepak bola harus punya visi yang satu. Kita mau dibawa ke arah kemana? Ini bukan kerja individu. Kegagalan-kegagalan selama ini kan selalu PSSI-nya merasa wah kita punya payung FIFA, pemerintahnya merasa juga oh saya punya payung sendiri. Tidak ada saya rasa negara yang bisa maksimal kalau pemerintah dan PSSI-nya tidak bekerja sama. Egosentris dong masing-masing. Ya, dan platformnya emang seperti itu. Kecuali kita bicara seperti di Amerika yang dimana private sector swasta itu sangat dominan. Mereka sangat tidak tergantung dengan peran pemerintah. Tapi kalau kita lihat di Saudi, di China, di banyak negara termasuk kita, ya memang hal ini harus bersama-sama kita bangun dengan mindset dan visi yang sama. Jadi ya itu yang saya lihat kesuksesan PSSI hari ini bukan karena seorang Erick Thohir, tapi ya karena ini punya visi dan kebersamaan dan ini belum selesai kerjanya. Karena itu saya selalu mengingatkan exco di PSSI, asprof di PSSI, kerja kita ini masih panjang dan kita masih punya waktu sampai 2027. Saya sebagai individu yang dipercaya, habis itu kita review lagi. Baik, ya, apa yang disampaikan oleh pelatih Coach Sinteyong, kemudian juga para pemain setelah Pak Erick menyampaikan itu, setelah mempertanyakan keseriusan mereka, masih mau nggak mereka kemudian menjalankan proyek ini? Ya, jawabannya iya, dan kita bisa lihat, saya rasa semua ada. Nggak ada gitu Pak yang japri pribadi gitu terus ngomong apa gitu? Ada Tom Hey. Apa yang disampaikan? Ya itu individu, saya bisa ngomong. Boleh lah Pak, rahasia. Ya intinya dia bilang bahwa Presiden, I'm here to achieve the dreams. Ya dia juga sampaikan kita semua ingin ngasih lihat bahwa kita ini jadi satu kesatuan. Baik, ingin mengasih lihat semuanya jadi satu kesatuan. Ya. Kemenangan kemarin apakah juga sudah membuktikan Pak bahwa ternyata perekrutan ini termasuk juga proyek mendatangkan para pemain naturalisasi ini sudah berhasil? Sudah cukup membuktikan itu Pak? Saya nggak bisa ngelihat konteksnya hanya satu sisi. Tetapi harus kita lihat konteksnya secara besar. Ini pertama kali kita sebagai negara tim U17, U20, U23 dan seniornya qualified buat Asia. Dan tim putri kita lagi tanding di Laos. Kalau ini tim putri kita juga lolos Asia, ini pertama kali sejarah lagi putra putri kita lolos Asia. Artinya apa? Pembangunan sebuah program itu ada jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Paparan ketika kita berikan kepada Presiden FIFA waktu itu program Indonesia 2045,
di mana kita menargetkan menjadi ranking 50 dunia, ya itu semua program. Ya, dan harus serius program itu. Jadi, dan kalau kita lihat ya salah satunya menarik semua yang terbaik yang ada di seluruh dunia untuk bisa memperkuat tim Indonesia dengan mereka memang merah putihnya ada. Lihat di tim putri kita sekarang sudah 2 dari Belanda, ya 2 dari Amerika, muda-muda gitu. Nah sama juga kalau kita lihat U17 kita cuma punya 1, Matthew Baker yang bapaknya Australia, ibunya Indonesia. Lalu di U20 kemarin 1 Jens Reven, baru sekarang tim sama Dion ingin bergabung lagi. Kemarin kita sudah tes di Tolun dan mereka saya sudah sampaikan ke 17-20 ini, targetnya kalian itu Piala Dunia, habis itu nextnya karena kalian ini U17 U20 itu merupakan cikal bakal nanti tim U23 yang 2027 untuk kualifikasi Olimpiade lagi saya bilang. Dan kakak-kakak kalian sudah membuktikan bisa ranking 4 besar, kalian bisa nggak?